saudara dan saudari, para karismatik yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Ketika saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu berarti luhur, tinggi, dan terhormat. Orang yang mulia berarti orang yang luhur budinya, tinggi derajatnya, dan terhormat hidupnya. Bagaimana bisa mencapai hidup yang mulia seperti ini? Injil hari ini memberi satu kata kunci, yaitu mencintai. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan pada hari ini dalam 3 poin kecil berikut. Yang pertama, mencintai itu adalah ekspresi keluar. Saya ingin bertanya pada Anda, mengapa orang yang jerawatan biasanya dikatakan sedang jatuh cinta? Mengapa? Apa hubungannya jerawat dengan jatuh cinta? Coba Bu Ike yang sudah tua tapi jerawatan, ayo jawab. Apa kira-kira? Masa enggak tahu? Baiklah, saya nanti silahkan disimpulkan. Saya akan menjelaskan demikian. Yesus tadi mengasihi para muridnya, dan kasih itu dibuktikan dengan tidak memikirkan dirinya sendiri. Keinginan satu-satunya Yesus adalah memberikan dirinya agar manusia terselamatkan dan Allah Bapa dimuliakan dalam tindakannya. Kalau Yesus berpikir tentang kepentingannya sendiri, tentu ia tetap menjadi Allah yang mulia di surga, tidak perlu turun ke dalam dunia. Tidak perlu ia harus datang ke dunia sebagai manusia. Di sini kita melihat cinta itu tidak pernah berpikir ke dalam, tetapi selalu berpikir keluar. Bukan yang harus aku terima, tetapi apa yang harus aku berikan. Cinta sejati tidak pernah berpikir tentang keuntungan diri, tetapi sibuk bertindak untuk memberikan diri. Demi kebaikan dan kebahagiaan sesamanya, cinta selalu siap untuk menanggung rugi. Maka cinta itu mesti terungkap. Kalau tidak terungkap dalam tindakan akan menjadi bisul, dan di situ justru akan mengalami kesakitan. Maka harus dituangkan dalam tindakan mengasihi sesamanya dengan berpikir bertindak demi kebaikan orang lain. Oleh karena itu, biasanya orang yang jerawatan itu adalah orang yang masih muda. Kalau sudah tua, jerawatan itu perlu dipertanyakan. Kenapa masih muda? Biasanya cinta seorang muda itu adalah cinta monyet. Dan kalau monyet itu berarti dia ingin mencintai untuk dirinya sendiri. Padahal cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang sungguh-sungguh mesti keluar dari dirinya. Itulah yang pertama yang bisa kita temukan. Kemudian yang kedua, cinta itu mengerti dan memahami. Dikatakan tadi di dalam Injil, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kata seperti aku telah mengasihi kamu
harus menjadi kata yang digarisbawahi. Berarti ukuran cinta itu hanya terukur di dalam Tuhan. Seringkali orang mengatakan, aku sudah mencintai kamu dengan sehabis-habisnya. Ukurannya apa? Hari ini kita bisa melihat ukurannya adalah ukuran yang telah diperbuat oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan cinta itu? Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi para muridnya dengan penuh pengertian. Dia tahu dan mengenal para muridnya sedalam-dalamnya. Ia juga tahu bahwa Yesus tidak cinta buta. Ia tahu murid-muridnya itu lemah, lamban, dan bahkan dikatakan bodoh. Namun ia memilih mereka menjadi murid-muridnya dan dijadikan sebagai sokok guru dalam gereja. Disinilah dikatakan ia mencintai secara realistis dan rasional. Oleh karena itu ia berkata, seperti aku telah mengasihi kamu. Terhadap murid-muridnya yang terbatas, ia tidak hanya berteori, berandai-andai, tetapi memberikan contoh yang konkret. Yesus tidak sekadar menuntut, tetapi memulainya sendiri. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu berkarya. Disinilah kita menemukan cinta yang tidak disertai dengan penuh pengertian dan pemahaman akan segera menjadi cinta yang egois. Pertanyaannya sebenarnya untuk memperdalam ini gampang. Di sini banyak yang sudah menikah ya, atau ada yang belum. Ini ada yang belum tuh, yang tengah itu. Saya tanya coba, pacarmu itu jelek atau cakep? Coba ini yang tengah itu yang punya pacar itu. Ayo coba jawabnya. Pacarmu jelek atau cakep? Nah, ya sudah, yang sudah punya istri, Pak. Mana istrimu? Oh itu saya tanya, istrimu itu cantik enggak? Cantik, itulah cinta palsu. Pokoknya kalau menganggap istrinya cantik itu bagi saya palsu. Ini juga saya tanya, ini istrinya Haryati itu. Haryati itu cakep enggak? Kok tergantung, kamu enggak jelas hidupmu. Ditanyai Haryati cakep atau enggak kok tergantung. Jadi kalau malam dia cakep, kalau siang dia jelek. Memangnya suamimu gendruwo? Ayo jawabnya apa? Ayo saya kasih jawaban. Sebenarnya Anda enggak boleh terjebak oleh pertanyaan itu. Jawabannya adalah seperti yang tertulis di bak truk itu ya, di bak truk itu. Kalau saya pernah lihat itu bak truk dikatakan demikian. Jelek-jelek milik pribadi, gitu kan. Apa artinya? Jangan mengharapkan istrimu atau suamimu baik, jangan mengharapkan suamimu atau istrimu itu hebat. Jangan, itu gampang banget. Tapi katakan, seburuk-buruknya engkau, aku akan mencintaimu sampai mati. Jadi gak peduli entah itu suaminya jelek atau buruk atau nakal atau ndablek dan seterusnya. Saya gak peduli, saya punya misi cinta supaya dia selamat dalam hidupnya. Kalau tidak memiliki misi cinta seperti Yesus tadi, ketika pasangannya mulai berbuat salah, kita ungkit-ungkit terus ya. Oh, kamu ini dulu begitu, apalagi kalau pasangan itu sudah tua. Ngungkit-ngungkit terus. Jadi meskipun harinya sudah senja, tinggal sesaat lagi menghirup udara, masih ngungkit-ngungkit kesalahan pasangannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cinta seperti Tuhan yang mengerti dan memahami. Maka sebenarnya dalam hidup ini kita justru berbahagia ketika ternyata dalam komunitasku ada orang-orang yang sulit.
Kadang-kadang ketika ada orang yang sulit kemudian, wah, setiap orang kemudian meninggalkan dia. Kita harus bergembira, ternyata di dalam komunitasku ada orang-orang yang tidak jelas hidupnya. Disitulah sebenarnya misi cinta yang mengerti dan memahami. Di situ pula aku harus menyelamatkan mereka. Ingatlah Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia hanya menginginkan supaya Parsini itu yang dihukum mati bertobat. Dia berdoa terus-menerus. Dan pada akhirnya sebelum dia dihukum mati, si penjahat ini mengakhirinya dengan mencium salib. Saat itulah Teresa dari kanak-kanak Yesus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, syukur kepadamu. Seorang penjahat ini karena belas kasih-Mu dan karena Engkau mendengarkan doa-doaku, ia akhirnya mengakhiri nafas kehidupannya dengan mencium salib-Mu. Nah, disinilah sebenarnya letak cinta yang mengerti dan memahami. Jangan menunggu pasanganmu itu baik atau apapun, tapi saat itulah Anda harus mengungkapkan dengan misi, aku ingin menyelamatkan sesamaku. Kalau enggak, maka sekali lagi cintamu itu palsu. Tadi kalau misalnya saya katakan palsu itu kenapa palsu? Nanti kalau istrimu sudah kelihatan reot dan kamu masih gagah, peot gitu, kamu mulailah melirik cewek yang lebih cantik. Kan begitu ceritanya. Karena kamu hanya menerima istrimu yang cantik, enggak menerima istrimu yang jelek. Lihatlah, ketika nanti kamu di rumah lihat, oh iya kamu memang jelek istriku, tapi aku menerimamu dengan sepenuh hatiku. Wah, itu sudah langsung selesailah, cinta itu pasti menjadi lebih indah. Yang ketiga, cinta mencintai itu mengampuni. Salah satu bahaya cinta adalah sakit hati. Padahal tidak ada cinta yang bisa berubah menjadi benci. Kita melihat kasih Yesus terhadap para muridnya bersifat mengampuni. Ia tahu Petrus yang diandalkannya ternyata menyangkal dia 3 kali. Teman-temannya yang lain meninggalkan Yesus sendirian saat ia harus sengsara dan menderita di salib. Yudas yang selalu dekat dengannya, yang diberi tanggung jawab bendahara untuk para muridnya, ternyata justru menyerahkan dirinya dengan harga 30 keping uang perak. Pada akhirnya semua muridnya menjadi pengecut. Akan tetapi Yesus tidak memiliki benci terhadap para muridnya. Kesalahan para muridnya diampuni. Dan ia selalu menampakkan diri dalam kebangkitannya dengan memulai kata-kata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah kata pertama yang muncul dari Yesus yang bangkit. Justru ketika para muridnya ternyata mengkhianati dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan ia menurunkan Roh Kudus untuk mengubah hidup para muridnya. Cinta Yesus tidak mati oleh kesalahan dan dosa para muridnya. Justru cinta Yesus makin membara karena di dalamnya dibakar oleh hati yang penuh ampun. Maka cinta yang tidak belajar untuk mengampuni akan segera disulut oleh api kematian. Dan ketika orang tanpa mengampuni, meskipun pujiannya melengking sampai ke langit, dia pun tidak menikmati kemuliaan Tuhan. Karena hatinya masih dipenuhi dengan kebencian. Hari ini kita belajar tentang cinta yang mengampuni, yang terwujud dalam diri Yesus. Maka tadi sekali lagi dikatakan, cintailah seperti aku telah mencintai kamu. Sebab ketika seseorang mencintai, berarti dia mengampuni. Dan mengampuni itu berarti menghapuskan.
Dan ketika seorang itu menghapuskan, dia tidak mengingat lagi, tetapi mengingat ke masa depan. Sebab seperti yang dikatakan oleh Teresa dari kanak-kanak Yesus, orang yang suci itu adalah masa lalu, tetapi orang berdosa selalu mempunyai masa depan. Barangkali orang sekitar kita banyak dosanya, maka mari kita mengampuninya supaya dia memiliki masa depan dalam keselamatan. Tanpa itu, maka kita pun meski dalam hidup ini senantiasa rajin mendengarkan suara Tuhan, senantiasa berlonjak-lonjak menyanyikan lagu pujian, tetapi ketika hati tak pernah bisa mengampuni, maka kemuliaan tak pernah terwujud dalam hidup kita. Mari kita heningkan diri sejenak agar kita selalu menyatakan bahwa cinta itu adalah selalu tindakan keluar dari diri kita, tidak menuntut mendapatkan apa-apa. Dan cinta itu senantiasa mengerti dan memahami, karena orang yang kita cintai bukan pertama-tama karena mereka baik. Dan akhirnya dengan konteks itu, maka cinta yang mengampuni menjadi cinta yang unggul dalam kehidupan kita, yang menuntun kita kepada keselamatan abadi. Semoga Allah yang hari ini dimuliakan. Semoga Yesus Kristus yang hari ini diangkat oleh Allah Bapanya dalam kemuliaannya, menjadikan kita yang menyembahnya juga mengalami kemuliaan. Dan kemuliaan yang sempurna terjadi manakala cinta kita juga sempurna. Tuhan memberkati.